Selamat datang di Ekspedisi Wonderland Indonesia. Sebuah perjalanan riset film panjang Wonderland Indonesia untuk menemukan berbagai keajaiban Nusantara. Inilah suasana pagi di Savana Doroncanga. Setelah satu malam kami camping di tengah luasnya hamparan savana yang dihuni oleh puluhan satwa liar. Udara pagi ini cukup segar, dengan angin pagi yang sejuk dan secercah mentari yang belum meninggi, menemani kami yang bersiap diri untuk melanjutkan perjalanan. Dari Savana Doroncanga, kami menuju ke Tanah Bima, yang merupakan wilayah asli dari suku Mbojo. Masih bersama ketiga armada Ford yang tangguh, menempuh jalanan Sumbawa, kami menikmati setiap momen perjalanan dengan suguhan keindahan alam yang khas Sumbawa. 3 jam perjalanan akan kami tempuh dari Dompu menuju ke Kota Bima. Selama perjalanan, kami melewati jalanan panjang yang menyusuri jalan lintas Bima. Saat ini, kami menuju ke sebuah daerah bernama Sila. Di sana, kami ingin mampir sejenak untuk mencicipi salah satu minuman tradisional khas Bima yang menjadi primadona. Oke teman-teman, sebelum kami sampai di Bima, kami transit dulu di Sila dan sekalian sambil beristirahat kita mau mencoba minuman khas di sini, yaitu Minasarwa. Tibalah kami di Desa Sila yang berada di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Di sini terkenal dengan sentra produksi minuman tradisional yang bernama Minasarwa. Nggak taruh cabe, bukan bakso ini Minasarwa. Kalau bakso taruh cabe. Minasarwa adalah minuman khas tradisional masyarakat Mbojo yang populer di Kabupaten Bima dan sekitarnya. Rasa jahenya kuat nih. Rasanya kayak ke 1001 malam gitu ya. Oh iya beneran hangat cuy di mulutku. Yang dominan tetap tapenya kan. Langsung hangat Jadi di dia dada. Ya di tenggorokan hangat. Ini kata ibunya khasiatnya banyak, mungkin karena kandungannya rempah-rempah ya guys. Jadi bisa menghangatkan tubuh. Kalau nggak coba pakai lemper. Pakai lemper. Lempar Bima ya? Iya lemper Bima. Masih panas cuy. Oh, yang ini ya masih panas. Katanya minuman ini tuh sebenarnya cocok dimakan pas hujan. benar. Ini karena pas banget. Ini hangat sih. Kayak skoteng. Hangat dari mulut ke tenggorokan ini mulai mengalir gitu loh hangatnya. Lempernya panas. Iya, yang ini lemper panas. Lemper Ini bakar. fresh. Special edition. Wow, ini sangat panas Lempernya cuy. dibakar. Minasarwa terbuat dari rempah-rempah seperti jahe dan kunyit, cengkeh dan pala, lalu diberi gula merah, santan dan tape ketan yang dipadukan menjadi satu. Rasa hangat di tubuh langsung terasa saat suapan pertama. Minuman hangat ini sebenarnya lebih cocok diminum saat cuaca dingin atau di malam hari. Di warung ini, timbu hangat juga disajikan sebagai makanan pendamping minum Minasarwa. Setelah tubuh kembali berenergi, waktunya kami melanjutkan perjalanan menuju Kota Bima. Setelah menempuh perjalanan panjang, tibalah kami di Kota Bima, sebuah kota yang asri,
berada di bagian timur Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Oke, kita sedang menuju Kota Bima. Kelilingi pegunungan yang sangat indah. Bima atau yang disebut oleh suku Mbojo adalah Danau Mbojo yang berarti tanah Bima. Kehadiran kami ke sini salah satunya untuk melihat rumah adat dari suku Mbojo yang telah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun silam. Dan tibalah kami di situs Umalenge, bangunan rumah tradisional khas suku Mbojo. Alunan musik tradisional yang dimainkan oleh sekelompok perempuan suku Mbojo ini menyambut kedatangan kami di situs Umalenge. Inilah Kareku Kandei, sebuah musik tradisional suku Mbojo yang dimainkan oleh para wanita Mbojo dengan cara memukul lesung dengan sebilah bambu atau yang disebut dengan aru. Musik tradisional yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda ini bukan sekedar hiburan semata, namun mempunyai perjalanan sejarah yang panjang dan bermakna. Tradisi unik ini sudah ada sejak zaman dahulu, dilakukan oleh para perempuan, terutama setelah selesai menumbuk padi bersama. Tak hanya itu, memukul lesung juga digunakan sebagai penanda adanya hajatan yang akan segera dilangsungkan. Ya, nama saya Muhlis, biasa dipanggil Li. Di sini saya sebagai kepala komunitas sekolah adat Umalenge Desa Maria. Tak berhenti sampai di situ. Sebelum kami menjelajahi satu persatu keistimewaan Umalenge, ada sebuah tarian yang dimainkan oleh para lelaki. Namanya adalah Mpa'a Manca. Mpa'a itu adalah permainan, Manca itu sebutan kami para lelaki kepada seorang perempuan yang kami hormati. Jadi Manca itu adalah bibi dalam bahasa Indonesianya. Jadi sebenarnya ada ritual sebelum permainan tadi adalah yang kami sebut bibi itu memberikan pedang kepada kami untuk dimainkan. Dengan kata lain bahwa filosofinya adalah kami meminjam permainan perempuan. Dalam makna bahwa kami sebagai kaum lelaki tidak boleh merasa lebih hebat. Kalau salah-salah memperlakukan wanita sehebat apapun kami, silakan. Itulah maknanya. Tentu saja, kami tidak sekedar melihat dan mengabadikan tarian dan musik tradisional ini. Namun, kami juga mengambil sampel suara dari serunai dan gendang. Setelah menyaksikan indahnya Kareku Kandei dan Mpa'a Manca, kami berkeliling untuk melihat uniknya rumah tradisional khas suku Mbojo yang disebut dengan Umalenge. Terdapat 105 bangunan yang terdiri dari 13 Umalenge dan 92 Umajumpa. Menurut literatur yang kita baca, Umalenge ada sejak zaman Ncuhi. Ncuhi itu adalah kumpulan suku-suku sebelum era kerajaan datang. Kalau bentuknya asli, tetapi ukurannya yang berbeda. Dulu ketika masih dijadikan tempat tinggal, dia lebih besar dan lebih tinggi. Karena ditempati oleh satu bahkan lebih dari 2 kakak per Umalenge. Kenapa atapnya runcing misalnya? Karena saat itu kita juga berdekatan dengan gunung api Sangiang. Jadi gunung api itu sering meletus sehingga debu atau abu letusan itu tidak nyangkut, makanya atapnya dibikin runcing begitu.
Dari Umalenge, kami mendapat banyak pengetahuan tentang warisan budaya dan juga rumah adat suku Mbojo yang hingga kini masih ada dan dilestarikan. Dari situs Umalenge kami beranjak untuk melanjutkan perjalanan menyusuri jalanan berkelok ujung timur Sumbawa menuju Pelabuhan Sape. Kami sudah melewati kota Bima menuju Pelabuhan Sape, dan kesan yang kami dapatkan sebenarnya kota ini sangat indah ya. Alamnya lumayan banyak mendominasi, tapi sayang sekali sampahnya sangat banyak banget. Bahkan sampai para monyet di sini dan kambing di sini tuh benar-benar mereka mengorek-ngorek sampah. Di sebelah kanan nih bahkan lebih parah ya. Pemandangan sepanjang dari kota Bima hingga Dodu dan menuju Pelabuhan Sape, inilah pemandangan yang kita temui dan ini realita ya. Jadi banyak sekali sampah di mana-mana. Gak hanya di pemukiman, bahkan di sudut yang didominasi oleh alam seperti ini tuh masih banyak. Sayang sekali. Tolong perhatiannya ya untuk teman-teman yang mungkin khusus berada di area sini. Ini area terparah sih untuk sampahnya nih, parah banget menurutku ya, sejauh yang kita temui. Semoga menjadi atensi khusus ya teman-teman. Bagi kami, Sumbawa adalah daerah yang asri dan indah. Maka sudah selayaknya untuk kita bersama menjaga kebersihannya dari sampah-sampah yang menggunung dan merusak alam. Sebelum menuju Pelabuhan Sape, kami dibuat penasaran dengan sebuah pantai cantik yang memiliki daya tarik jalan pasir putih yang menghubungkan daratan dengan sebuah pulau kecil. Pulau yang katanya hanya bisa dijangkau jika laut sedang surut saja. Kami pun bergegas menuju ke sana sebelum senja tiba. Lokasinya tidak jauh dari Pelabuhan Sape. Sementara itu, Balasena harus berpisah dengan Kalimantara dan Eva Raya untuk mencari tiket kapal di Pelabuhan Sape. Kita sekarang dalam perjalanan untuk mencari tiket kapal, guys. Kita harus prepare tiket kapal penyeberangan menuju mana nih? Labuan Bajo. Kayaknya kita misah dulu nih. Mereka mencari spot-spot terbaik di Sape ini. Kita nyari tiket kapal. Sana abangnya, Cok. Nanti parkirnya ke dalam situ apa nanti dulu nih? Ya nanti dulu kita klarifikasi. Oke, kita ngukur ini dulu. Karena masuk golongan apa ini mobil ini? Biar kita mengetahui dimensi mobil ini, guys. 6 meter. Berapa? 6 meter. Kita nomornya abangnya aja. Ya, nanti langsung ke sini tinggal langsung sama abang aja. Setelah mendapatkan informasi tiket penyeberangan, Balasena pun segera menyusul Kalimantara dan Eva Raya. Kami telah tiba di sebuah bukit yang tak jauh dari pantai yang akan kami datangi. Dari atas sini, suguhan pemandangan yang begitu indah membentang di depan mata kami. Sebuah lautan lepas dengan bukit-bukit berjajar yang menjulang, juga semburat warna langit sore yang jelita. Dan tibalah kami di Pantai Lariti. Letaknya di ujung timur Kabupaten Bima. Bagi warga Bima, tempat ini menjadi salah satu lokasi yang menarik. Terlebih jika jalan pasir putih menuju pulau kecil di seberang sedang terbuka.
Kami yang penasaran pun ingin mencoba untuk melewatinya dengan menggunakan ketiga armada Ford. Tentu saja, fitur Ford yang bisa digunakan di atas pasir pantai sangat bisa diandalkan. Malam hari telah tiba. Saatnya kami menuju Pelabuhan Sape. Setelah tiket terbeli secara online, ternyata kami mendapat kendala yang tak disangka-sangka karena kurangnya pengetahuan dan informasi yang kami dapat. Ternyata mobil Balasena belum mendapatkan izin masuk kapal karena panjangnya yang melebihi 5 meter. Dua kali, cuman belum ada respon, itu khawatir. Jadi tak pesan yang golongan 5, cuman kosong di websitenya. Dengan dibantu oleh staf ASDP pelabuhan setempat, yang dengan sabar dan baik hati membantu kami untuk mendapatkan izin naik kapal. Kami sedikit takut dan was-was karena kapal akan segera berangkat, namun kami belum juga mendapat kabar baik untuk menyeberang. Setelah cukup lama menunggu, kami mendapatkan kabar bahwa kami diizinkan untuk naik ke atas kapal dan ikut menyeberang. Rasa lega begitu terasa ketika akhirnya kami mendapat kabar ini. Kami juga sangat berterima kasih atas segala bantuan dan kesabaran para staf Pelabuhan Sape yang optimis bahwa kami dapat naik kapal. Semua telah masuk ke dalam kapal dan siap untuk berlayar selama 7 jam ke tujuan berikutnya. Lagi. Justru ini nih. Kenapa? Harus ibunya. Udah kakinya. Jadi kita gatal-gatal terus minumnya ini. Antisipasi gatal. Kok masih gatal nih, mau lakukan foto nggak? Mana sendok obat yang kamu beliin? Ini, tapi nggak tahu ya benar apa nggak ketambahnya. Pulau Sumbawa dengan segala keindahan dan warisan budaya serta tradisinya telah memberikan kami banyak pengetahuan dan aset-aset berharga yang dapat kami simpan ke dalam arsip Wonderland Indonesia. Selanjutnya, kami akan menuju ke sebuah tempat eksotis selanjutnya, Pulau Flores. Bagaimana perjalanan kami di sana? Saksikan di episode Ekspedisi Wonderland Indonesia selanjutnya.